Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa, sahabat perubahan dimanapun berada. Kembali lagi di ruang dengar kita, Tanah Hukum dan Perlawanan, sebuah podcast yang mencoba mengurai apa yang selama ini sering disembunyikan. Bagaimana tanah kita dikuasai, bagaimana hukum bekerja, dan bagaimana masyarakat melawan. Bengkulu hari ini berada di persimpangan, dari tambang batu bara di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, ekspansi sawit di Muko-Muko, Seluma dan Kaur, sampai proyek panas bumi di Hulu Lais, Kabupaten Lebong, serta rencana pertambangan emas di Seluma. Semua ini menunjukkan bahwa ekstrativisme terus menggerus ruang hidup masyarakat. Dan di tengah situasi ini kita bertanya, di mana posisi mahasiswa? Hari ini kita sudah bersama Presiden BMKBM UNIP, Universitas Bengkulu, Bang Theo Ramadan. Selamat malam Bang Theo. Selamat malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Bang Theo ini seorang mahasiswa yang tidak hanya duduk di ruang kelas, tapi turun langsung ke lapangan melihat bagaimana pembangunan seringkali menyisakan luka ekologis. Bang Theo, selamat datang di podcast Tanah Hukum dan Perlawanan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pemanasan ini, Pak. Boleh. Jadi Bang Theo, menurut Abang nih, apa kata yang paling tepat untuk menggambarkan Bengkulu hari ini dalam konteks ekstrativisme ini, Bang? Oke. Silakan. Terkait dengan Bengkulu ya. Yep. Hari ini kalau kita berkaca kata ekstrativisme ya, itu adalah model yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Bengkulu kan. Nah, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang di kota Bengkulu atau provinsi Bengkulu, ekstrativisme yang diterapkan adalah bagaimana pemerintahan provinsi Bengkulu itu berusaha untuk menggerus ya, terkait dengan sumber daya alam yang ada tanpa mempertimbangkan dampak yang cukup signifikan. Mereka hanya melihat dalam lingkup jangka pendeknya saja. Ya, bagaimana mereka melihat adanya lapangan pekerjaan dan itu memang terdapat di sana. Cuman jangka pendeknya seperti itu. Dan tidak melihat jangka panjangnya. Nah, jangka panjang ini yang kami terus tekankan, bagaimana pemerintahan harus melek, harus melihat secara lebih luas dan membuka cakrawala pikiran bahwasanya sumber daya alam yang ada di Bengkulu harus kita jaga. Oke, berarti pandangan pemerintah hari ini itu cuma jangka pendek ya Bang, Iya, cuma lapangan pekerjaan, betul. kemudian investor-investor ini, Iya. tapi mereka tidak tahu bahwa bumi ini kan titipan dari anak cucu kita. Iya. Nih, Bang. Oke, sebenarnya bisa jelaskan nggak Bang, bagaimana mahasiswa ini memetakan bentuk-bentuk dari ekstrativisme di Bengkulu ini? Ada batu bara, kemudian ada emas, panas bumi, dan ada juga sawit itu Bang. Mana yang menurut Abang, menurut mahasiswa ini yang paling nyata dampaknya ini Bang? Kalau kita melihat dari dampak yang paling nyata adalah batu bara ya. Oke, pasti. Bagaimana kita melihat ya tambang batu bara ini merusak jalan. Dan melihat bagaimana dampak dari batu bara ini terkena langsung ke masyarakat. Apa itu? Hal yang pertama yang kami soroti adalah masyarakat banyak yang menderita sakit di lingkungan tambang batu bara ini. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintahan Provinsi Bengkulu. Nah, yang mereka lihat ya memang perekonomian yang berputar di dalam tambang batu bara ini memang cukup luar biasa gitu ya. Tapi dalam proses untuk kesejahteraan masyarakatnya itu masih belum dapat. Karena rata-rata masyarakat yang bekerja di sana itu sebagai buruh paruh waktu. Dan itu ya cukuplah untuk menghidupi kehidupan mereka selama berhari-hari ataupun berbulan-bulan. Tapi tidak merasakan dampak yang sebenarnya masyarakat itu harus mendapatkan hak lebih dari adanya tambang batu bara ini. Itu mungkin. Berarti makna dari buruh yang sejahtera di area tambang batu bara ini nggak ada berarti ya Bang? Itu yang masih kurang dari provinsi. Tapi kalau dari yang sektor lain ini Bang, yang panas bumi itu tadi, kemudian sawit ini tadi kan, itu apakah polanya sama atau berbeda itu Bang? Malah lebih lebih mencekam lagi ya. Mencekam lagi ya Bang. Kita contohkan aja kasus-kasus yang baru ini ya. Yang penembakan di Pino Raya itu ya Bang? Iya, di Pino Raya itu kan menjadi
ya alarm lah untuk pemerintah bahwasanya perkebunan sawit ini harusnya bisa memenuhi standar operasional lah. Dalam artian masyarakat dapat bagian ataupun perusahaan itu dapat juga bagian gitu kan. Sehingga ketika kita melihat adanya konflik di sana, mereka tahu bahwasanya ada batasan-batasan yang harus diikat, batasan-batasan yang harus menjadi landasan ketika konflik itu terjadi. Nah, itu yang membuat mungkin konflik ini terjadi. Pun juga panas bumi ya. Pasti itu juga sangat-sangat luar biasa, membuat ya dampaknya Bengkulu hari ini. Bagaimana ozon kita semakin nipis dan lain sebagainya kan. Dan yang cukup kami soroti sekarang adalah terkait dengan perusahaan atau bukan perusahaan, lebih ke usaha dari pemerintah untuk membuka tambang emas yang ada di Seluma. Nah, itu yang kami wanti-wanti sampai sekarang ini. Karena kami takut nanti kalau misalkan tambang emas ini dibuka, Seluma ini akan menjadi bencana. Dan dampaknya akan berkelanjutan. Itu yang akan membuat Seluma ini bukannya menjadi Seluma emas, menjadi Seluma cemas. Seluma cemas. Berarti yang di Seluma ini kan yang penurunan kawasan hutan itu ya, yang sangat sadis juga ya. Berarti memang ada ekstraktivisme nyata di Bengkulu ini. Nah, menurut Abang ini Bang, apa yang membuat Bengkulu ini menjadi istilahnya itu target empuk dari industri ekstraktif ini Bang? Kenapa Bengkulu menjadi target empuk? Karena kita melihat sumber daya yang ada di Bengkulu sangat-sangat melimpah. Pasti. Bahkan menurut para peneliti ya, yang ada di Seluma Bukit Sanggul itu termasuk tambang emas yang melebihi PT Freeport katanya kan. Dan kita berkaca dari sejarah, memang sumber daya alam yang ada di Bengkulu memang melimpah. Bahkan emas yang ada di Monas itu kan dari kita semua rata-rata kan. Dari dari Kabupaten Lebong. Di Lebong Tandai itu kan. Nah, itu yang menjadi sasaran empuk dari kegiatan ekstraktivisme ini. Dan memang pemerintah kita juga melihat peluang di sana adanya penambahan lapangan pekerjaan. Tapi itu tadi, mereka hanya melihat jangka pendeknya. Sifatnya semu itu ya Bang. Tapi jangka panjangnya tidak mereka hiraukan. Karena mereka ya hanya melihat ini ada cocok nih bang, gitu kan. Ya mereka bisa mengelola ini dengan leluasa gitu kan. Tapi mereka tidak melihat bahwasanya dampak-dampak yang akan terjadi itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita lihat dari peran pemerintah daerah ini Bang, sebenarnya mereka ini berpihak ini kemana itu? Keperpihakan tertentu dalam model pembangunan seperti apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah daerah ini? Yang padahal kan kemarin juga ada menggaungkan bahwasannya Provinsi Bengkulu ini merupakan provinsi konservasi ini katanya. Nah ini menjadi pertanyaan, sebenarnya arah pemerintah Bengkulu ini kemana ya Bang? Pemerintah daerah ya, Provinsi Bengkulu ini kemana ya Bang? Kalau kita melihat ya arah dari pemerintah Provinsi Bengkulu ini belum menentukan arah yang jelas. Mereka hanya meredam mahasiswa, masyarakat dengan tagline Bengkulu konservatif. Tapi kenyataan di lapangan malah konservatif ini tidak ada sama sekali. Kita melihat bagaimana hutan lindung yang semestinya harus menjadi perlindungan malah dibuat hutan produksi. Dan juga hal-hal terkait dengan pertambangan batu bara dan juga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang sangat luas, dan juga hasil-hasil bumi yang sebenarnya harus kita maksimalkan ketimbang kita mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu yang harusnya sepertinya pemerintah harus melihat bahwasanya harus menekankan kalau memang Bengkulu ini konservatif, konservatif seperti apa yang mereka tekankan. Sedangkan di lapangan masih banyak sekali PR itu kan. Itulah kenapa tujuan kami dari mahasiswa adalah mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tambang emas ini juga menjadi polemik yang sangat hangat gitu. Mereka itu bukan tidak akan menolak tambang emas ini, tidak. Kalau kami menilai mereka hanya menginginkan hasil bagi kue yang cukup banyak. Itu yang kami soroti sampai sekarang. Itulah kenapa kami serba salah ketika kami menyatakan penolakan. Mereka bisa membuat penolakan itu atau hal yang kami suarakan itu sebagai bahan untuk menekan pihak-pihak tertentu.
sehingga mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, itu yang kami sesalkan sebenarnya. Jadi situasi kami sebagai mahasiswa itu masih sangat-sangat polemik gitu ya. Di lingkungan mahasiswa pun juga masyarakat. Oke. Nah, kalau kita lihat mahasiswa UNIP ini, kan mereka ada praktek KKN itu, kuliah kerja nyata ini kan, yang sering sekali turun ke lapangan pastinya itu kan, Bang. Kalau yang jika dilihat dari mahasiswa yang melakukan KKN ini, itu temuan yang paling mengejutkan terkait dengan tambang, kemudian sawit, itu apa itu, Bang? Yang paling mengejutkan sekali gitu, dari sosial kah, atau dari ekonomi masyarakat yang ada di sana kah, apa yang lain-lain itu, Bang? Oke. Kalau di KKN ya, saya kebetulan nggak ikut KKN. Oke. Gitu. Cuman kalau mendengar dari cerita kawan-kawan yang ikut KKN itu, mereka yang sangat-sangat merasakan dampak itu ketika perjalanan ya, perjalanan menuju KKN. Bagaimana debu-debu dari batu bara kan, hawa-hawa dari batu bara itu membuat sesak pernapasan, pun juga membuat mata kita sedikit ya berdebu dan agak-agak nggak enak gitu ya. Bikin mata perih lah perih, gitu ya kan. Pasti. Nah, itu yang terjadi. Pun juga ya kami kemarin bukan di KKN sih, lebih ke pengabdian kemarin dari kawan-kawan Kasrat itu di Teluk Sepang. Oh, di daerah PLTU itu ya, berarti di PLTU itu. Kemarin sempat melakukan pengabdian di sana ya, kami melihat masyarakat di sana memang menginginkan PLTU itu untuk dicopot. Nah, itu juga kami lihat di jalannya pun, jalan yang menuju ke sana pun sangat-sangat tidak relevan lah untuk dilalui kendaraan. Jauh dari kata layak lah. Iya, karena ya tadi batu bara lewat sana sini kan. Pun juga jalannya sangat-sangat buruk. Berarti teman-teman dari BEM kemarin itu merasakan langsung ya, Bang, ngirup asapnya beracun, mata-mata perih kan? Betul. Itu kami cukup merasakan. Itulah kenapa pada saat perjalanan kemarin kami rata-rata memakai masker. Kalau nggak pakai masker tuh hitam di sini. Muka tuh hitam ya. Terasa betul hawa-hawa dari PLTU itu tadi kan. Nah, itu yang membuat kita ya harusnya pemerintah harus lebih menyoroti hal-hal tersebut. Oke. Nah, kalau kita lihat peran mahasiswa ini, Bang. Sebenarnya saya sering sekali saya juga kebetulan mahasiswa ya, Bang. Sering sekali melihat kepedulian mahasiswa di kampus itu sudah ya masa bodoh lah. Betul. Malahan kami waktu terjadinya pemilihan umum presiden, wakil presiden kemarin itu banyak yang memilih ya ngapain lah, itu juga tidak menentukan nasib kita kan. Padahal kan itu kan kesalahan berpikir yang sangat-sangat salah lah kita bahas ini, Bang. Sebenarnya apa sih, Bang, yang menjadi hambatan dari mahasiswa-mahasiswa ini ya, selain ketidakpedulian ini dalam advokasi hal-hal ekstraktivisme itu tadi? Hambatan mahasiswa itu apa selain orang-orang yang tidak peduli ini tadi ya? Kami menilai bahwasanya mahasiswa hari ini tidak mengerti ya. Bagaimana pemerintah menjadikan sumber daya alam kita ini sebagai alat untuk mengolah kekayaan pribadi. Untuk ngisi kantong sendiri ya. Itu yang masih belum mereka ketahui. Dan juga kawan-kawan dari mahasiswa ini kepekaannya masih kurang. Dan itulah kenapa ya kami walaupun berteriak sana sini, bersuara sana sini, rata-rata mahasiswa ya lebih acuh tak acuh kan. Tapi tetap, itulah kenapa juga KBM UNIP itu hadir untuk terus menyatakan keberpihakan kepada keadilan dan bagaimana kami menolak yang tidak adil ataupun hal-hal yang bersifat keburukan tadi. Karena kami pengen ya walaupun hanya beberapa orang yang peduli, setidaknya masih ada yang menyuarakan kebenaran. Walaupun ya kita melihat mahasiswa banyak acuh tak acuh. Tapi kalau misalkan api ya, ibaratnya kami ini kan mahasiswa kan. Kita membuat api yang besar itu harus dimulai dari asap-asap ataupun pemantik-pemantik perjuangan terlebih dahulu. Sehingga mereka mulai merasakan bahwasanya oh benar juga ya apa yang dilakukan BEM ini. Nah, itu yang pengen kami terus lakukan walaupun ya sedikit ada perjuangan. Karena melihat tadi apatis dari mahasiswa pun juga mahasiswa hari ini sudah orientasinya pragmatis ya. Hal-hal yang bisa mendapatkan keuntungan dan sebagainya itu mereka sangat-sangat sukai dibandingkan dengan bagaimana mereka melihat bahwasanya mahasiswa harus bersuara terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau dari BEM KBM ini sendiri kan saya yakin sekali BEM KBM ini kan pasti terus memperjuangkan keadilan ini sendiri.
sebenarnya kalau kita lihat kendala yang terjadi di lapangan ini Bang, kesulitan dari kawan-kawan mahasiswa itu apa sih Bang dalam upaya advokasi ini tadi? Apakah dari keamanan kah, ataukah ada konflik horizontal lah? Apakah apa ini Bang yang menjadi kendala di lapangan ini dalam mengadvokasi ini? Advokasi kemana? Ke lingkup internal kampus atau keluar? Ke lingkungan internal kampus maupun keluar ini Bang. Oke. Ya, kalau kita melihat, kalau di lingkup internal kampus, alhamdulillah kami dalam pengadvokasian sudah cukup masif dan baik lah, kan. Nah, yang masih susah itu di lingkup pemerintahan ini. Oke. Karena kita melihat, ya pemerintah hari ini memang menganggap remeh apa yang kita lakukan, kan. Dan hambatan yang kami temui adalah pertama, kesulitan ya. Nah, kesulitan dari mahasiswa itu sendiri yang masih kurang. Bagaimana kekompakan dalam penyuaraan apa yang ingin kita suarakan dan apa yang kita ingin advokasikan itu yang masih kurang. Kemudian yang kedua, kita melihat juga adanya kepentingan-kepentingan pribadi dalam proses pengadvokasian ini. Itu yang masih membuat kami masih belum bisa gitu kan, satu suara, masih belum bisa untuk membuat pemerintah itu tunduk dengan apa yang kita advokasikan ini. Dan yang ketiga juga kita melihat bahwasanya pemerintah hari ini memang menganggap ya apa yang kita suarakan, apa yang kita lakukan itu acuh tak acuh. Bahkan mereka menganggap apa sih yang mereka lakukan ini kan? Padahal kami sudah bekerja dengan benar dan sebagainya. Nah, ini yang masih salah dari pemerintahan kita. Kan mereka sempat ya tutup telinga, tutup mata kan terhadap apa yang kita lakukan. Kami selama melakukan aksi itu jarang sekali menemui pihak dari gubernur pun dari DPR itu yang mau turun tangan ataupun turun langsung ke jalan mendengarkan aspirasi kami. Itu kan menjadi salah satu sikap bahwasanya pemerintahan hari ini acuh tak acuh dengan apa yang kita ingin suarakan. Itu mungkin yang menjadi hambatan-hambatan kami. Padahal orang-orang itu mewakili suara kita. Harusnya bukan hanya mewakili suara kita, tapi melakukan apa yang kita suarakan. Ya, karena kita ya sebagai mahasiswa memang harus selalu menyuarakan keadilan kan, menyuarakan kebenaran, dan mereka yang menganggap apa yang kita lakukan itu hal-hal sepele. Padahal lewat kita inilah harusnya mereka membenahi apa yang salah dan melakukan kebijakan yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, karena kami mahasiswa itu mewakili masyarakat. Jadi gini Bang, sebenarnya sering sekali ini kan mahasiswa ini kan berdemonstrasi itu pasti kan, setiap isu yang ada itu demonstrasi. Sebenarnya bisa atau tidak Bang mahasiswa ini memimpin gerakan ekologis yang lebih luas ini, selain demonstrasi? Contoh? Seperti misalnya sebelum demonstrasi lah misalnya melakukan penanaman misalnya rekonsiliasi gitu. Yang lebih-lebih sebenarnya kita ngomong tuh sebenarnya itu kan upaya terakhir lah kalau kita bicara demonstrasi kan. Pantang kalah lah kalau kita lah demonstrasi itu kan. Kita lihat di tahun 65 kemudian 98 itu kan. Wah, itu demonstrasi itu pasti sekali-kali pemerintah itu terpukul mundur lah kan. Nah, sebenarnya ada atau tidak Bang strategi-strategi yang dilakukan sebelum demonstrasi itu Bang? Kalau untuk strategi tentunya ada. Pertama, kita melakukan pencerdasan terlebih dahulu. Kita mengangkat isunya dulu. Isu ini nih apa sih? Supaya mahasiswa, masyarakat tuh tahu. Oh, ternyata di Bengkulu ini ada isu seperti ini. Oh, ternyata isu ini membuat dampak yang negatif kepada masyarakat dan mahasiswa. Setelah kita melakukan pencerdasan di sana, tahu nih mahasiswa dan masyarakat kan, apa sih yang terjadi di Bengkulu hari ini? Lanjut kita ke pengkonsolidasian. Konsolidasi. Kita melihat apakah mahasiswa dan masyarakat itu satu suara terkait dengan apa yang kita suarakan, terkait dengan isu yang kita angkat. Nah, ketika konsolidasi dapat kesepakatan, baru kita lanjut ke hal-hal yang mungkin lebih ke bagaimana apa yang kita konsolidasikan bisa terdengar. Apa audiensi? Nah, audiensi dulu kita audiensi dulu dengan pemerintah. Tapi rata-rata kita melakukan audiensi itu tidak digubris. Bahkan dalam proses kami ingin melakukan audiensi, kami dibatasi. Pertama terkait dengan media, pun juga dengan jawaban-jawaban yang kami lontarkan. Mungkin Abang pernah melihat di awal kami yang sempat viral. Jadi yang gubernur itu gubernur kemarin itu membuat kami
ini bukan audiensi, tapi lebih ke intervensi, Intervensi, ya, dan oke. klarifikasi. Itu yang membuat kami sesal. Sehingga itulah kenapa jalan-jalan demonstrasi inilah Yep. yang harus kita lakukan. Aksi ini menjadi salah satu cara yang paling baik untuk menyampaikan aspirasi. Karena tadi audiensi tidak dilakukan dengan baik, dan juga cara-cara yang baik tidak digubris dengan baik, maka aksi dan demonstrasi lah yang menjadi hal yang harus kita lakukan dalam menyampaikan aspirasi. Oke, berarti di demonstrasi itu sudah muak dengan Iya. sebelum-sebelumnya itu ya, Ya, Bang. betul. Oke. Nah, ini yang saya tertarik ini. Sebenarnya strategi dari BEM KBM Undip untuk menghubungkan akademisi, kemudian masyarakat adat, praktisi, petani dan mahasiswa ini seperti apa ini, Bang? Ini sangat menarik bagi saya, Bang. Ya. Itu seperti apa? Menghubungkan dalam artian Menjadi- menyatukan. ya, menyatukan ya. Itu karena Bisa dikatakan. ini ya, persamaan persepsi ya. Yap. Ya kami kalau untuk bagaimana menyatukan ini tentunya melihat keresahan yang terjadi. Pertama tadi Yap. kami angkat isu terlebih dahulu dan kami sampaikan apa sih isu ini isinya. Dan ketika mereka sudah merasakan oh resah nih, Yap. dari masyarakat resah pun juga dari akademisi resah, maka tadi kita samakan persepsi dengan kepala dingin, dengan bagaimana kita melihat ya bahwasanya kita ini satu tujuan. Tujuan kita apa? Ingin menyampaikan aspirasi. Dan bagaimana cara kami untuk menyatukan akademisi, masyarakat dan mahasiswa? Tentunya kita melihat bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan terus memperjuangkan kebenaran tadi. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Kan? Dan yakin dan percayalah, orang-orang yang akan terus menyampaikan kebenaran, orang-orang yang akan terus menyuarakan keadilan itu pasti ada. Walaupun sedikit pasti ada. Dan kami terus percaya, walaupun satu orang yang membela kebenaran, maka kami akan terus mengajak orang tersebut. Oke. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah pantang menyerah. Karena kalau misalkan kita menyerah untuk menyampaikan aspirasi dengan baik, maka pemerintah akan lebih leluasa dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, yang akan menyengsarakan masyarakat. Itu yang kami tidak inginkan, itu yang kami hindari. Itulah kenapa BEM inilah yang menjadi organisasi yang akan terus menyuarakan keadilan itu tadi. Oke. Ini menjadi apa ya? Kritik sebenarnya bagi kita semua, Bang. Betul. Kalau kita lihat, sebenarnya kita juga bagian dari kaum intelektual sebagai Betul. penjaga moral bangsa ini, Bang. Tapi kalau kita lihat orang yang mengajari kita, orang yang memberikan kita pengetahuan, akademisi-akademisi ini di UNIP sendiri ini cukup progresif atau tidak, Bang? Bersama mahasiswa ini dalam memperjuangkan hal tersebut. Ya, kalau kita melihat akademisi di UNIP, kalau secara progresif atau tidak, cukup progresif. Ada beberapa dosen yang secara terang-terangan mendukung apa yang kita lakukan. Pun juga ada beberapa dosen yang secara terang-terangan tidak mendukung apa yang kita lakukan. Karena tadi, akademisi ini rata-rata adalah orang-orang yang pengen mendapatkan hal-hal yang berbau nilai. Ya. Nah, dan apa yang dilakukan mahasiswa ini bukan kita tidak memunculkan nilai, tapi lebih ke bagaimana kita melihat hal-hal yang terjadi di lapangan ini harus dibuat semenarik mungkin, sesimpel mungkin, dan bagaimana masyarakat tahu terkait dengan apa yang kita lakukan. Nah, akademisi yang ada di UNIP itu masih banyak yang cukup ingin menyuarakan keadilan. Walaupun ya kita melihat banyak juga yang tidak kan. Tapi kami cukup ya respect lah dengan para dosen yang masih mau untuk menyuarakan keadilan tadi dan masih mau terlibat lah dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Contohnya saja di kegiatan-kegiatan konsolidasi itu ada profesor-profesor yang masih ikut membersamai, pun juga di diskusi-diskusi masih ikut membersamai. Tapi itu tadi mereka akademisi yang ada di UNIP terhalang dengan hal-hal yang mengikat secara aturan. Itu yang mereka takutkan kan. Takut dipecat lah, takut disingkirkan lah. Itu yang membuat mereka juga masih berpikir berulang-ulang kali untuk mengikuti, untuk menyuarakan apa yang dilakukan mahasiswa. Tapi kami melihat survei di lapangan, secara obrolan aja, mereka sangat mendukung apa yang kita lakukan. Tapi kalau untuk terlibat, yang mereka masih pikirkan untuk bagaimana mereka mau terlibat atau tidak. Nah itu yang masih
ya mereka pikirkan sampai sekarang. Oh, berarti dukungan itu masih ada. Ya? Masih ada, cuman tadi mereka hanya sebatas ayolah demo gitu Ya, kan. betul. Nah, ini isunya yang memang harus kalian demokan. Tapi kalau untuk terlibat langsung di lapangan, mereka harus masih berpikir karena tadi mereka terlibat ataupun terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke. Nah, saya banyak melihat ini Bang di film-film mengenai tokoh pergerakan ini, banyak sekali mereka ini menghadapi tekanan-tekanan dari intelijen, kemudian dari politik, dari pihak-pihak yang tidak menguntungkan. Ya. Nah, bahkan beberapa ahli pun itu masih terkena ini Bang, apa ya gugatan atau tekanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya itu dirugikan ini. Sebenarnya bagaimana sih Bang mahasiswa ini bertahan terhadap tekanan hal seperti ini Bang? Tekanan politik, intelijen lah, kemudian tekanan dari dosen-dosen yang memberikan kamu nggak masuk kelas ya, saya kasih nilai E aja lah kamu lah, demo aja. Itu seperti apa sih Bang mahasiswa bertahan? Ya, kita tetap dengan nilai idealisme kan. Bagaimana kita ya berdiri atas dasar kehendak sendiri. Bagaimana kita berdiri atas dasar keresahan-keresahan yang kita alami. Dan cara kita bertahan adalah ya kita harus memiliki pikiran bahwasanya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan momentum sebagai mahasiswa itu, kalau kami yang ada di mahasiswa di BEM pun, itu harus berpikiran bahwasanya kita lah yang menjadi inisiator gerakan itu. Kita lah yang menjadi pencipta gerakan, pemantik gerakan itu. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi kan? Nah, itu yang membuat kita bertahan. Ya, tekanan-tekanan intelijen itu sangat-sangat banyak. Pasti ya. Ya, asli. Bahkan mereka coba untuk membubarkan ya. Bagaimana gerakan mahasiswa ini terpecah belah. Bagaimana gerakan mahasiswa ini tidak satu kesatuan. Banyak cara mereka lakukan. Lewat apa? Lewat isu-isu yang tidak sedap antara satu dengan yang lain. Mereka coba untuk mengompor-ngompori antara satu pihak dan satu yang lain. Tapi kami tetap pada pendirian bahwasanya ya kalau misalkan kita terpecah belah, ya itu akan membuat gerakan kita yang harusnya jadi gerakan yang baik ataupun yang satu kesatuan untuk menyuarakan aspirasi tidak akan sama sekali didengarkan oleh pemerintah hari ini. Itu. Oke. Ini ada pertanyaan refleksi ini Bang. Jadi kita ini kan putra-putri Bengkulu ini kan yang mungkin kedepannya dalam beberapa generasi yang akan datang kita inilah yang memimpin Bengkulu ini Bang. Nah, ya, ini bisa tidak Bang Abang menyampaikan satu pesan pada pemerintah Bengkulu hari ini sebenarnya? Ideal pembangunan itu seperti apa? Apakah pembangunan yang berkelanjutan kah atau memang udah ambil aja sumber daya alam sebanyak-banyaknya, nggak usah pikirin kami lah yang muda-muda ini. Pokoknya kantong kalian kaya cukup. Sebenarnya seperti apa yang ideal? Ya, kalau kita melihat pemerintah hari ini Provinsi Bengkulu, ya harusnya mendengarkan terlebih dahulu ya. Perlibatan publik dalam pengambilan keputusan harus selalu menjadi acuan. Karena kenapa? Ya publik inilah yang akan merasakan dampak. Walaupun pemerintah punya hak prerogatif dalam menentukan keputusan ataupun kebijakan, tetap publik ataupun masyarakat harus selalu dilibatkan. Itu yang pertama pesan yang ingin disampaikan. Kami ingin pemerintahan Provinsi Bengkulu harus menjadi pemerintahan yang mendengarkan. Ya, bukan hanya mendengarkan sih, lebih ke menjalankan juga. Tapi sebelum menjalankan, setidak-tidaknya mendengarkan apa yang kita keluhkan. Kemudian yang kedua, pemerintahan Provinsi Bengkulu juga harus pandai gitu ya. Pandai dalam artian memilah-milih kebijakan yang urgennya itu harus dipertimbangkan. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Provinsi Bengkulu ini yang sebenarnya itu belum urgen. Apa contohnya? Jembatan-jembatan kan warna-warni dibuatnya, tapi masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan terkait dengan harga BBM, pun juga BBM yang langka kemarin. Harusnya menyelesaikan itu terlebih dahulu. Sehingga ya kalau misalkan pemerintahan sudah pandai untuk memilah-milih kebijakan yang urgen terlebih dahulu, maka masyarakat akan mendapatkan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan. Apa itu kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Dan tentunya kalau kita merefleksikan diri kita, Abang pun juga saya yang akan mungkin
10 atau 15 tahun ke depan akan menjadi orang-orang yang akan menggantikan mereka, tentunya kita harus selalu melihat diri kita atau merefleksikan diri kita dan juga introspeksi diri kita tentang apa yang kita lakukan sebelumnya. Kita hari ini bolehlah bersuara dengan lantang terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Maka ketika kita sudah menduduki posisi itu, harusnya kita melihat bahwasanya kita juga pernah pada posisi mereka yang menyuarakan ini. Dan kita harus menjadi pionir-pionir dalam mendengarkan tadi. Itu sih. Ya, tetap memegang idealisme itu memang sangat susah itu berarti ya, Bang? Oke. Nah, ini sebenarnya saya ragu mempertanyakan hal ini sebenarnya, Bang. Betul. Nah, karena kenapa, Bang? Karena saya yakin sekali orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan itu orang-orang yang pintar sebenarnya. Yeah. Tapi kalau kita lihat Bengkulu hari ini seperti ini terus ini, Bang. Apa yang terjadi 10 tahun ke depan? Mungkin kan orang-orang yang duduk di pemerintahan ini tidak tahu dampak ke depannya seperti apa. Seperti apa itu, Bang? 10 tahun ke depan kalau Bengkulu ini tetap seperti ini. Ya, pertama akan jatuh miskin. Pasti ya. Karena mungkin Abang cobalah untuk gimana ya, main-mainlah ke provinsi yang lain kan. Paling dekat lah di Palembang kan. Bagaimana Palembang sangat-sangat luar biasa kan, pembangunan dan juga infrastruktur dan juga hal-hal yang ada di kotanya itu sudah sangat-sangat maju kan. Dan kita hari ini apa yang bergerak ataupun yang cukup signifikan perkembangannya tidak ada sama sekali kan. Malah kita sibuk dengan perebutan kue untuk sumber daya alam yang hari ini masih belum jelas terkait dengan siapa yang diuntungkan di sana. Nah, itu yang membuat kita melihat apakah Provinsi Bengkulu akan terus seperti ini. Kalau misalkan terus seperti ini ya siap-siap saja kita yang ada di Bengkulu ini akan menjadi provinsi yang paling miskin di Indonesia. Tapi kalau misalkan pemerintah itu melek, apa saja yang harus dilakukan? Harusnya pemerintah bisa menyejahterakan rakyat itu, bisa membuat Provinsi Bengkulu maju. Karena banyak sekali ya provinsi-provinsi, contohnya yang ada di luar Provinsi Bengkulu yang cukup maju signifikannya kan. Itu tadi harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan memilah-milih kebijakan yang harus dikeluarkan. Terutama untuk urgensi dari kebijakan yang dikeluarkan ini, apakah berdampak dan berkelanjutan kepada masyarakat yang baik atau malah yang buruk. Ini yang harus kita tekankan kepada pemerintah kita. Karena ya, kalau misalkan terus seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan kita akan membuat Bengkulu mundur, bukan lagi maju. Mundur. Ya, mundur. Ya, itu yang akan kita temui ke depannya. Dan harapan kita ya jangan sampai seperti itu. Kita pengennya ya Provinsi Bengkulu maju. Ya. Nah, apa komitmen dari BMKBM Undip ini terhadap isu lingkungan ini, Mas? Kalau kita tetap pada pendirian bagaimana kita menyuarakan lingkungan harus terus dijaga dan kebijakan yang dikeluarkan harus menyejahterakan masyarakat. Karena berulang kali kami sampaikan kepada pemerintahan Provinsi Bengkulu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan adalah kita melihat masyarakat hari ini masih sangat-sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Banyak sekali masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu itu mengeluhkan bagaimana lapangan pekerjaan yang sangat sedikit. Tidak sedikit dari mahasiswa yang lulus dari Universitas Bengkulu dan universitas yang lain ada di Provinsi Bengkulu itu merantau. Bahkan di sini kita bisa hitung orang-orang yang berkualitas itu sangat-sangat sedikit kan. Nah, karena mereka ya lebih baik memilih keluar dari Provinsi Bengkulu gitu ya. Sedangkan di Provinsi Bengkulu kita kekurangan SDM yang berkualitas itu. Nah, harapannya adalah kita harus meningkatkan terlebih dahulu sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu, pun juga sumber daya manusia yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena tadi kalau misalkan pemerintahan hari ini terus mengedepankan ingin memperkaya diri, maka yang akan terjadi dampak selanjutnya adalah masyarakat akan sengsara selamanya. Itu yang membuat kami
cukup kecewa lah dengan pemerintah hari ini ya. Walaupun ya kita melihat pemerintahan terus berusaha untuk bekerja katanya kan, bantu rakyat katanya kan. Tapi bantu rakyat seperti apa yang mereka lakukan? Cuman slogan Ya, itu yang kami terus ingin sampaikan, bantu rakyat seperti apa yang mereka lakukan harusnya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Ini pertanyaan reflektif untuk seluruh mahasiswa ini. Apa pesan Abang untuk mahasiswa yang ingin terlibat dalam advokasi, tapi bukan advokasi, dalam pergerakan lah, tapi masih ragu-ragu ya, Bang? Ya, kalau untuk mahasiswa yang masih ragu-ragu, kenapa masih ragu? Kalau misalkan apa yang kita lakukan itu benar, dan harusnya kawan-kawan yang setiap hari menggaungkan Sumpah Mahasiswa, Salam Mahasiswa, harusnya tahu arti dari apa yang kita gaungkan itu. Hidup mahasiswa itu untuk kita semua yang sebagai mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia itu adalah kita memperjuangkan rakyat Indonesia. Dan hidup perempuan Indonesia itu untuk perempuan-perempuan yang selalu menjadi rahim-rahim peradaban bangsa. Dan Sumpah Mahasiswa yang kita gaungkan, jika ada 1000, ini pun juga hal-hal yang mungkin membuat kita merasakan bahwasanya ya kita ini harus menjadi mahasiswa yang selalu mengedepankan apa itu yang namanya kebenaran. Dan mahasiswa hari ini, kalau misalkan masih ragu, yakin dan percayalah, Indonesia itu berada di tangan kita. Pasti. Ya, mahasiswa adalah tonggak peradaban bangsa. Karena kita adalah maha ya, siswa. Hanya ada 2 maha yang dikasih gelar ya. Maha Esa, Maha Kuasa, dan mahasiswa. Kita sudah di tingkatan yang berbeda. Dan harusnya mahasiswa tahu akan hal itu. Karena kita adalah orang-orang yang dipandang sebagai kaum intelektual. Orang-orang yang dipandang sebagai agen perubahan. Dan juga pengontrol sosial. Kalau misalkan kita masih ragu, maka Indonesia akan menjadi ragu juga tentang bagaimana masa depannya nanti. Karena itulah kenapa saya juga tergabung di BEMSI kan. Tagline Indonesia Cemas itu keluar untuk merefleksikan diri lagi, terutama kepada mahasiswa. Kalau misalkan terus seperti ini, generasi yang akan datang akan menghadapi Indonesia cemas. Padahal kita menginginkan generasi yang akan datang itu adalah Indonesia yang membuat Indonesia emas. Itu yang ingin kita sampaikan di sini. Baik, kawan-kawan, kita sudah sampai di ujung perbincangan. Hari ini Bang Theo Ramadan sudah mengajak kita melihat Bengkulu ini bukan sebagai peta yang diam, tetapi sebagai medan perebutan kepentingan, yang dimana medan yang memperlihatkan bagaimana tanah dirampas, kemudian hukum dipelintir, apa hukum itu dijadikan alat mainan, kawan-kawan. Tapi juga bagaimana mahasiswa menjadi pengingat bahwa keberanian ini masih ada. Ekstraktivisme bukan takdir, ia adalah pilihan. Dan ketika pilihan itu membawa krisis ekologis, generasi muda berhak mempertanyakan. Terima kasih Bang Theo Ramadan, Presiden BMKBM Unip, sudah berbagi perspektif dan energi perjuangan. Saya Blikar Anumtiko, pamit undur diri, tetap jaga tanah, jaga hidup, dan jaga perlawanan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Tanah, Hukum, dan Perlawanan. Terima kasih.